Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prabowo itu waktu ditanya wartawan soal dinasti politik itu bilang, dinasti politik itu apa salahnya kalau untuk mengabdi negeri? Dan wartawan nggak siap, ya memang tidak pada tempatnya wartawan itu mendebat narasumber dah. Tapi yang kita sayangkan Prabowo bilang, apa nggak ada masalah dinasti politik. Loh, dalam demokrasi itu dinasti politik out, gitu, harus keluar. Lah kalau kekuasaan itu berdasarkan keturunan, ya kan, dan memberikan privilege terhadap orang yang keluarga terdekat, dan itu berarti nepotisme. Itu pertanyaannya ada dua. Berarti kita mengkhianati cita-cita dari reformasi. Reformasi kan kita mau merontokkan 3 KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme itu kan bahasa lain dari dinasti politik, ya. Berdasarkan hubungan kekeluargaan untuk berbuat hal-hal yang tidak tidak sesuai, ya, dengan tujuan kita berkuasa untuk kesejahteraan orang banyak. Kalau dinasti politik kan dia orientasinya kan menyempit orientasinya pada kepentingan keluarga, bukan meluas pada berorientasi pada kepentingan bangsa atau kepentingan masyarakat. Tapi lama-lama dinasti politik itu akan mengerucut, menyempit pada kepentingan keluarga. Ya tentu di situ terjadi benturan kepentingan itu pasti. Kalau ada satu keputusan politik untuk kepentingan rakyat atau kepentingan keluarga, pasti dia mendulukan kepentingan keluarga. Itu sudah naluri manusia yang selalu egosentris, ya. Egosentris, selalu memusat pada kepentingan dirinya sendiri. Di situ dicegah kecenderungan-kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat, atau mencoba berbuat untuk negeri, kata Prabowo. Tapi pada saat yang sama, pada detik yang sama, pada nafas yang sama, itu mementingkan mengeruk kekayaan melalui kekuasaan dan kekayaan untuk kelompoknya sendiri. Iya, narasi-narasinya, omongannya untuk mengabdi kepada negeri. Itu secara globalnya gitu. Mengabdi pada negeri itu kan konsumsi untuk pers. Pada prakteknya, dinasti politik atau satu kekuasaan yang dibangun dari hubungan-hubungan keluargaan yang masing-masing punya kekuasaan sebagai pejabat publik, itu kan pada prakteknya nanti mengeruk, ya, besaran-besaran material, kepentingan-kepentingan ekonomi. Itu selalu memprioritaskan mendahulukan diri keluarga. Itu kan manusiawi. Kalau saya misalnya akan mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan tetangga. Skala prioritasnya kan begitu. Itu memang Islam memberikan satu peluang untuk itu. Sedekah yang terbaik itu sedekah untuk keluarga yang terdekat, zabil qurba, atau sedekah kewajiban terhadap orang yang terdekat, yaitu orang yang paling berjasa, orang tua, ya kan? Malah kata Rasulullah, anta wa maluka li abika, kamu hei anak laki-laki dan hartamu li abika, itu milik keluargamu, milik abika, milik bapakmu. Jadi dalam Islam, harta kekayaan seorang anak laki-laki itu hakikatnya atau diingatkan oleh Rasulullah itu milik dari ayahnya. Jadi ayahnya boleh menggunakan harta anak laki-laki. Jadi hubungan kekerabatan itu memang dipentingkan dalam Islam, untuk saling memberikan kesejahteraan, menguatkan, ya, perekonomian keluarga, atau mendahulukan kesejahteraan untuk keluarga terdekat. Baru orang lain diperhatikan. Tapi sebagai pejabat publik itu kan posisinya berbeda. Dia sebagai pejabat publik, sebagai tokoh publik, tokoh politik untuk mengurusi publik, berarti yang didahulukan adalah kepentingan publik, kepentingan orang banyak, bukan ya itu betul, kepentingan dalam negeri, kepentingan berbakti untuk negeri. Tapi pada prakteknya, kalau si A jadi presiden, bapaknya jadi wali kota, terus mantunya jadi bupati. Nah, nanti kalau ada, dan mereka semuanya
memiliki kekuasaan dan memiliki anggaran, memiliki kewenangan. Tapi mereka lupa kalau mereka itu berkuasa karena hubungan kekeluargaan dan disokong oleh pengaruh dari keluarga terdekatnya sehingga dia mencapai posisi politik tertentu dalam masyarakat, maka itu kemungkinan besar mereka akan mendahulukan kepentingan keluarga besarnya. Padahal dia sebagai pejabat publik. Kalau sebagai keluarga, mementingkan keluarga sendiri itu pantas. Jadi Prabowo mengatakan apa salahnya dinasti politik itu kalau untuk mengabdi pada negeri. Iya, pada prakteknya mengabdi pada kepentingan diri sendiri dan itu yang terjadi. Dan itulah yang terjadi ya kalau ada dinasti politik satu kekuasaan yang berbasiskan hereditas keturunan atau hubungan keluargaan itu cenderung ya menggunakan kekuasaan, menggunakan kewenangan politik itu, menggunakan tanda tangan itu. Bukan untuk mengabdi pada negeri, pada prakteknya nanti mengabdi pada pertama-tama ya, mengabdi pada kepentingan keluarga sendiri dan kliknya sendiri, kelompok-kelompok sendiri, mengabdi pada kelompok elit teman-temannya sendiri. Dan itu yang dicegah dalam Islam supaya supaya harta itu, kekayaan tidak berputar di antara orang-orang kaya, teman-temanmu sendiri. Harus dia terdistribusikan untuk kepentingan orang banyak. Dan dalam konteks itulah, ya, dalam konteks mensejahterakan orang banyak dan menggelar keadilan untuk banyak orang dan bukan hanya kelompok-kelompok pendukung kita, itulah maka dinasti politik itu haruslah dienyahkan pada tingkat dia sebelum mencalonkan diri sebagai orang yang akan bertarung pada memperebutkan posisi politik tertentu. Ya. Jadi ucapan Prabowo, apa salahnya dinasti politik itu kalau untuk mengabdi pada negeri? Itu enak ya. Mengucapkan satu pertanyaan yang retoris, yang sebenarnya bisa dijawab sendiri, tapi ketika didiskusikan, ketika dianalisis, ketika diadu tesis-tesis pemikiran kita soal dinasti politik, tentu orang akan sepakat menurut akal sehat dinasti politik haruslah out dari narasi demokrasi atau dari praktek demokrasi, karena dinasti politik akan memperkuat satu hubungan-hubungan keluargaan dengan kekuasaan yang terpusat pada keluarga itu dan memperbesar tingkat korupsi yang susah untuk dibongkar dan diawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.